Valen dan juga saudara, memang saat ini dan bus masih berada di lokasi kejadian. Sejauh ini petugas masih mencoba untuk mengevakuasi dari badan bus yang mengalami kerusakan parah akibat tertabrak kereta api Rapido. Sejauh ini kereta api Rapido sendiri yang sudah berhenti di stasiun Kediri sebelumnya telah ditarik kembali ke stasiun Tulung Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Mengingat memang kondisi beberapa gerbong juga mengalami kerusakan dan harus tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk lepas dari Kediri. Valen. Ya, Andi, informasi yang kami dapatkan ini kan sebenarnya rangkaian daripada perjalanan wisata dari 3 bus. Dan kemudian yang mengalami kecelakaan adalah bus yang kedua begitu yang memang hendak ingin melewati jalur rel kereta api ini. Informasi yang kami dapatkan selain 4 orang tewas, ada 41 orang lainnya yang merupakan penumpang daripada bus ini yang kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Apakah betul informasi ini? Kami coba konfirmasi ke Anda. Iya, betul sekali Valen. Memang di dekat lokasi ada salah satu pabrik yang karyawannya akan melakukan wisata ke salah satu tempat wisata. Mereka menggunakan 3 bus, sementara saat kejadian 1 bus berhasil melintasi tanpa palang pintu, sementara bus yang kedua ini belum berhasil melintasi namun sudah tertabrak oleh kereta Rapido. Sementara 4 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi dan informasi yang kami terima terbaru 1 orang kembali meninggal di rumah sakit. Sementara sejumlah penumpang yang lainnya yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun tidak begitu jumlahnya itu tidak begitu banyak terkait untuk korban yang mengalami luka berat. Valen. Oke, berarti kami konfirmasi jumlah orang atau penumpang yang meninggal dunia ini tambah 1, jadi totalnya ada 5 begitu ya? Betul, Valen. Oke, ada untuk 5. Informasi juga Valen, di lokasi kejadian ini proses evakuasi sedikit mengalami kendala karena memang medan di sini cukup susah karena posisi badan bus sebagian tadi berada di batu rel kereta dan juga sebagian berada di tanah karangan, sehingga direct mobil yang dikerahkan oleh petugas itu cukup kesulitan. Untuk sementara petugas masih sejauh ini berhasil memindahkan badan bus agar laju perlintasan di sini dapat dilalui kereta api dengan baik, sehingga perjalanan kereta api yang lain dapat berjalan dengan lancar. Oke, Andi, kami masih ingin meminta penjelasan atau juga informasi dari Anda terutama terkait kronologi dari kecelakaan ini. Tadi kan memang disebutkan bahwa ini adalah salah satu bus yang mengalami kecelakaan dari 3 bus yang hendak melakukan pariwisata begitu. Nah, kalau misalnya dilihat biasanya ini kan kalau misalnya ada kereta api yang ingin melintasi rel sebidang ini pasti selalu ada buzzer seperti sirine dan juga lampu yang menunjukkan bahwa akan ada kereta api yang lewat begitu. Namun karena memang ini tak ada palang, apakah memang tidak ada tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa akan ada perlintasan kereta api di jam itu? Iya, betul sekali Valen. Memang biasanya kalau di perlintasan tanpa palang pintu memang harus juga ada sirene ataupun sarana untuk memberitahukan akan adanya kereta melintas. Nah, apakah di tempat ini berfungsi atau tidak sejauh ini masih belum bisa kami pastikan karena memang itu masih menjadi pemeriksaan pihak kepolisian nantinya. Selain itu, Valen, di lokasi kejadian ini kerumunan dari warga ini juga cukup menghambat dari proses evakuasi yang akan dilakukan oleh petugas. Sementara memang mobil derek yang akan mengevakuasi ini sejauh ini telah didatangkan cukup 1 unit dan diperkirakan bila nantinya masih akan mengalami kesusahan, petugas akan menambah 1 derek untuk ke TKP. Valen.
Oke, Andi Mas, kemudian untuk proses pemindahan bus ini seperti apa? Ini juga di layar kaca pemirsa Kompas TV juga sama-sama bisa melihat bagaimana warga di situ juga turut ramai ingin melihat, tapi bagaimana proses pemindahan termasuk juga koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan atau memberikan jarak aman begitu agar pemindahan bus ini bisa berlangsung cepat dan juga aman begitu. Sejauh ini saat pasca terjadi peristiwa pagi tadi, pihak kepolisian dari Polres Tulungagung terus berkoordinasi dengan PT KAI Daob 7 untuk bersama-sama membantu mengamankan warga yang berkerumun di lokasi ini, mengingat sejumlah perjalanan kereta juga terus harus diberangkatkan dan tidak boleh ditunda. Nah, ketika akan ada kereta yang melintas, pihak PT KAI Daob 7 akan berkoordinasi dengan pihak petugas yang ada di lapangan untuk membantu mengamankan warga agar tidak terlalu mendekat ke rel kereta yang ada. Berarti sampai saat ini bus belum dipindahkan ya, dan tidak ada arus lalu lintas di sana, dan kemudian pasti juga menghambat jalannya jadwal dari kereta api lainnya, begitu Andi Mas? Betul sekali Valen, ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Sejauh ini memang kondisi medan yang sangat susah, cukup membuat petugas kewalahan, sehingga petugas hanya bisa sejauh ini untuk membantu memperlancar jalannya kereta. Akhirnya badan bus sedikit digeser sehingga arus perjalanan kereta api terus dapat digunakan. Oke. Baik, terima kasih Andi Mas. Tahan dulu, kami akan beralih untuk menanyakan langsung. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Dirmanto. Selamat pagi Pak Kombes, saya Valentina. Ya, selamat pagi Mbak. Iya. Salam sehat. Iya, salam sehat selalu untuk Bapak. Pak, jadi ini ya kami berduka terutama dengan adanya kecelakaan yang terjadi di kawasan Tulungagung, Jawa Timur ini. Nah, informasi yang kami dapatkan ini ada 5 korban tewas. Tadi disebutkan adanya 1 korban tewas yang tewasnya berada ketika perawatan di rumah sakit begitu. Nah, ini seperti apa Pak untuk kronologi kejadiannya hingga penanganan yang dilakukan oleh petugas kepolisian hingga saat ini? Baik Mbak, jadi kami informasikan kepada masyarakat bahwa di wilayah Tulungagung itu sedang berduka dengan adanya kejadian laka antara bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG 7679 US ya, dengan lokomotif kereta api Guru Penataran dengan nomor lokomotifnya 351. Kemudian kronologisnya Mbak, bahwa bus Harapan Jaya ini melaju dari arah barat menuju timur sampai di perlintasan kereta api tanpa palang pintu ya. Jadi kereta api perlintasannya tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kedung Waru, Tulungagung. Ini tidak memperhatikan keadaan lokasi sehingga terjadilah laka. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa penyebab yang menyebabkan terjadinya laka karena kelalaian dari pada supir bus. Seharusnya para pengemudi kendaraan ini kalau mau melewati perlintasan kereta api harusnya mereka memperhatikan dulu, apalagi tidak ada palang pintu. Demikian Pak, saya sampaikan secara singkat kronologi kejadiannya. Oke, Pak, untuk tadi disampaikan bahwa untuk proses pemindahan bus ini kan ada koordinasi juga dengan pihak Daob 7 begitu. Nah, hingga saat ini seperti apa Pak proses pemindahan dan juga koordinasi yang sudah dilakukan? Baik Pak, jadi sampai dengan saat ini Kapolres Tulungagung serta anggota di sana Mbak sedang berjibaku ya dengan berbagai stakeholder, dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan, dan dibantu pula oleh stakeholder lainnya untuk melakukan upaya evakuasi ya, baik terhadap lokomotif yang ada maupun bus yang ada di sana. Mudah-mudahan tidak lama bisa kita selesaikan semua proses evakuasi dan olah TKP di sana.
Oke, Demikian, apakah Pak. dibutuhkan bantuan alat berat untuk membantu pemindahan atau hanya bisa dikerahkan oleh tenaga saja sudah cukup, Pak? Dan kemudian ini kan banyak sekali warga yang melihat proses pemindahan terutama setelah terjadinya kecelakaan. Nah, bagaimana polisi untuk mengantisipasi ini agar ini tidak termasuk menjadi hal-hal yang menghalangi upaya pemindahan bis ini? Ya, Mbak. Jadi kami berupaya, Mbak, karena ini bisnya sudah tidak bisa berjalan lagi, maka kita akan menggunakan kren nanti, Mbak. Mungkin akan kita tarik menggunakan peralatan yang ada, Mbak, dan berkoordinasi dengan mungkin dinas perhubungan yang mempunyai alat untuk menarik, ya. Pertama bis ini masih melintang di dekat perlintasan kereta api. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kabit, ini kan kalau untuk melihat bagaimana langkah-langkah pasca terjadinya kecelakaan, tentu yang pertama adalah upaya pengobatan, penyelamatan, dan pemindahan daripada bus yang yang mengalami kecelakaan ini. Nah, kemudian langkah berikutnya dari pihak kepolisian seperti apa? Mengingat tadi Bapak juga menyebut bahwa kecelakaan ini diduga karena adanya kelalaian dari supir bus begitu. Ya, Mbak, jadi langkah-langkah upaya-upaya Polri, Mbak, ya tentunya kita berupaya karena kecelakaan ini sudah terjadi, ya yang harus kita laksanakan adalah kita melakukan olah TKP, kemudian kita mengamankan berbagai barang bukti di situ. Salah satunya ya bis itu harus kita amankan. Kemudian kita mencari juga saksi-saksi di TKP yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian kita mengevakuasi ya saudara-saudara kita yang terluka akibat kecelakaan tersebut. Demikian, Pak, mungkin yang saya sampaikan. Oke, Pak, sekali lagi untuk korban yang meninggal dunia ini dipastikan semuanya adalah penumpang, maksud kami adalah penumpang bus. Dalam hal ini maksud kami adalah sopir bus, seperti apa, Pak, kondisinya? Apakah termasuk yang meninggal dunia ini? Baik, Mbak, untuk sementara masih kita datakan, Mbak. Jadi data yang ada di kami, Mbak, sementara ini yang meninggal di TKP ada 4, kemudian 1 lagi meninggal di rumah sakit. Dan siapa saja datanya ini masih belum kita dapatkan dari teman-teman di lapangan. Oke, artinya masih dilakukan proses identifikasi mengenai siapa saja yang menjadi korban jiwa atas kecelakaan ini. Baik, terima kasih Pak Kombes Dirmanto, Kabid Humas Polda Jawa Timur yang sudah berbagi informasi dengan kami di Kompas TV. Terima kasih, Pak. Kami akan melanjutkan, Saudara, bagaimana kondisi terkini dan juga update terkait pemindahan bus yang ada langsung di stasiun Tanpa Palang di Tulungagung, Jawa Timur. Bersama kontributor Kompas TV ada Andimas Budi. Andimas. Iya, kami akan memberikan informasi pada Anda. Ini terlihat di layar kaca. Sedang ada informasi terkini dari Kapolres Tulungagung mengenai kecelakaan ini. Yang luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan, ini ada 14. Kemudian untuk yang sudah kami lakukan, kita sudah berupaya untuk melakukan evakuasi dari korban, dan kita bersama-sama melakukan evakuasi dari bis supaya jalannya kereta api ini bisa normal kembali. Ini sudah kita upayakan supaya dari bis ini bisa kita tarik keluar biar nantinya jalur kereta bisa steril dan kereta bisa berjalan normal seperti ini. Kendala evakuasi apa ini, Dan? Ya, untuk kendala evakuasi pertama posisinya ini kan sempit dan melintang, sehingga perlu kesabaran khusus untuk menarik keluar. Pak, kalau di lokasi kejadian sendiri apakah ada peringatan meskipun memang ini memang tidak ada palang pintu, apa minim ada sirine atau ada petugas itu di sini? Iya, biasanya kalau mulai pagi jam 6 sampai dengan sore itu ada petugas yang jaga di situ. Tapi ini memang tidak ada palang pintunya. Jadi relawan saja yang jaga. Untuk pagi tadi ada saat kejadian tidak ada. Terkait belum datang. Untuk sirine? Tidak ada. Jadi biasanya hanya
relawan. Belum kita cek karena nanti tidak ya. Supir sementara masih dirawat juga, supir sama keneknya juga enggak. Jadi setelah masih kita cek, tapi supir sama ininya luka. Nanti setelah kita minta keterangan biar kronologisnya lengkap. Dan terkait korban sendiri untuk yang luka-luka kondisinya luka ringan, luka berat? Iya, ada yang luka ringan, ada yang berat. Nanti secara detail kita sampaikan. Dirujuk pada satu rumah sakit Ya, atau beberapa? Dokter Iskan. Sementara, karena kan yang satu sudah lewat, berarti yang belakangnya harusnya ini dong. Dan setelah ini nanti ya nanti dari KAI nanti yang akan evaluasi pasang palang. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat yang sudah diberikan informasi oleh Kapolres Tulungagung AKBP Handono kepada jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi. Kami juga akan menanyakan informasi lebih rinci kepada Andi Mas. Andi Mas, selamat siang, masih bisa mendengar suara saya? Andi Mas, masih bisa mendengarkan suara saya? Kami ingin mengupdate informasi terkini dari Stasiun Tulungagung. Ya, baik Valen dan juga saudara, memang baru saja Kapolres Tulungagung memberikan keterangan terkait kronologis dan juga kondisi terbaru dari korban kecelakaan kereta dan juga bus Harapan Jaya yang ada di Gedung Baru Tulungagung. Memang dari kronologis singkat yang disampaikan tadi, di lokasi ini pada hari-hari biasanya itu memang di jam 6 pagi sampai sore ada satu relawan ataupun beberapa relawan yang menjaga untuk membantu mengamankan pelintasan ini. Sementara memang pada pagi tadi belum datang untuk relawan yang biasanya bertugas di sini. Sementara terkait tadi kami konfirmasi pula tidak ada sirine pengingat yang ada di pelintasan ini untuk mengingatkan warga di mana akan adanya kereta yang melintas. Sementara dari 3 bus tadi, 1 bus berhasil melintas menuju timur, sementara bus yang kedua ini sejatinya sudah 80% badan telah melintasi rel kereta, namun bagian ekor bus ini tertabrak hingga akhirnya membuat bus terpelanting, terputar dan tertabrak beberapa gerbong hingga terseret kurang lebih sejauh 10 meter. Valen. Oke, berarti bisa dikonfirmasi bahwa lintasan satu bidang kereta ini bisa dikatakan parah begitu, karena yang pertama sudah tidak ada sirine, tidak ada lampu penanda jika ada kereta yang ingin melintas, dan kemudian tidak ada penjaga lintasan yang bertugas di waktu kecelakaan ini terjadi. Begitu ya, Andi Mas? Iya, Valen. Iya, kemudian apakah ada informasi tadi yang disampaikan oleh Kapolres terkait juga kondisi terkini dari penumpang lainnya di luar penumpang yang meninggal dunia? Bagaimana, dirawat di mana begitu? AKBP Handoyo tadi menyampaikan kondisi korban 4 orang meninggal dunia dan di lokasi 1 orang lagi meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara dari total 44 penumpang yang ada, 5 meninggal dunia dan 14 mengalami luka-luka. Sementara penumpang mengalami luka-luka kini berada di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung untuk menjalani perawatan. Oke, apakah sudah ada informasi Andi Mas mengenai jenis kelamin dan juga mungkin data daripada penumpang yang tewas maupun mengalami luka-luka di sana? Saya konfirmasi juga mereka dirawat di mana ya? Di rumah sakit
Dr. Iskak Tulungagung, betul? Hanya di rumah sakit itu saja atau dirawat di fasilitas kesehatan lainnya? Untuk jenis kelamin dari penumpang yang luka-luka maupun meninggal, sejauh ini data-data tersebut masih belum bisa disampaikan ke kami yang ada di lapangan dan masih dalam proses pengembangan pihak kepolisian. Sementara kami sampaikan Valen, untuk korban yang mengalami luka-luka, seluruhnya berada di Rumah Sakit Dr. Iskak untuk menjalani perawatan terpadu di lokasi tersebut. Baik, dari 44 penumpang, 5 diantaranya meninggal dunia dan 14 orang lainnya mengalami luka-luka dan hingga saat ini masih korban tewas masih dilakukan proses identifikasi, sementara orang yang luka-luka masih mendapat perawatan intensif. Kemudian bagaimana Andi Mas mengenai mekanisme pemindahan bus ini tadi, karena tadi juga pernyataan Pak Kapolres sebisa mungkin kecelakaan ini tidak menghambat jadwal daripada perlintasan kereta api di jadwal-jadwal selanjutnya dan juga tidak menghalangi perlintasan masyarakat umum begitu. Betul sekali, Valen. Memang posisi badan bus ini saat ini juga dipastikan tidak bisa berjalan karena memang kondisi dari ban depan maupun ban belakang ini sudah menyentuh ke tanah hingga tidak bisa, kalaupun memang harus diderek, ini akan mengalami pergesekan di permukaan tanah yang cukup berat ya, sehingga sejauh ini pihak kepolisian dan juga Daob 7 masih bisa menggeser badan bus dari area pelintasan agar lalu lintas laju dari kereta yang akan melintas dapat berjalan dengan lancar, Valen. Kira-kira untuk proses pemindahan diproyeksikan akan selesai pada pukul berapa atau ditargetkan selesai berapa lama begitu, Andi Mas? Iya, Valen, untuk target dari itu tentunya semua yang ada di sini berharap semuanya akan berjalan dengan lancar, namun pihak kepolisian terus melakukan berbagai upaya untuk secepatnya agar badan bus ini dapat dipindahkan di lokasi yang sejatinya nantinya, Valen. Andi Mas, ini mungkin Anda yang berada di lokasi lebih mengerti bagaimana sebenarnya kawasan lintasan ini dalam kehidupan sehari-hari warga di sana. Anda tadi juga mungkin sudah melakukan wawancara kepada warga sekitar termasuk saksi mata yang hingga saat ini mungkin masih berada di sekitar lokasi. Apakah Anda sudah melakukan wawancara kepada mereka? Ini merupakan kejadian kali pertama atau sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan serupa? Betul sekali, Valen. Dari beberapa keterangan warga yang ada di sini, memang kondisi perlintasan di desa ini sejatinya tidak bisa dilalui dengan kecepatan yang cukup tinggi kalau untuk roda 4 ataupun lebih. Jadi baik roda 4 maupun lebih dari roda 4 yang melintas di kawasan ini memang harus menggunakan kecepatan yang kecil karena memang kondisinya sedikit menanjak dan menurun karena melintasi perlintasan rel tanpa palang pintu. Namun dari keterangan warga sejauh ini di tempat ini baru pertama kali terjadi di kecelakaan yang cukup parah seperti ini, Valen. Kalau untuk menggambarkan sebenarnya tempat Anda melaporkan saat ini, apakah memang jalanan yang dilalui bus pariwisata ini termasuk lebar atau memang sempit, dan apakah sebelumnya memang ini jalur ini memang sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan bervolume besar seperti bus atau mungkin juga pernah dilalui untuk lintasan lainnya? Sejauh ini mengingat lokasi ini cukup kecil, Valen, sekitar jalan kurang lebih lebar sekitar 4-5 meter, sehingga tidak bisa dilalui dengan kecepatan tinggi bila kendaraan bertonase besar pun sangat kesulitan. Sementara sejauh ini dari keterangan warga memang untuk kendaraan besar tidak bisa masuk ke lokasi ini, mungkin hanya mobil box ataupun dari pemilik pabrik yang karyawannya hari ini mengalami musibah ini yang melintas di tempat ini. Mobil masih bisa, sementara kendaraan roda 2 ataupun truk kecil masih bisa melintas di kawasan ini. Sementara memang kalau dari keterangan warga juga, ini lokasi ini juga pada penduduk sehingga pengguna kendaraan bermotor tidak akan melakukan kecepatan yang tinggi jika melintas di lokasi ini. Dan Valen, saya harus bisa menyampaikan bahwasanya saya harus bergeser ke tempat yang lebih aman karena mengingat
kereta akan melintas untuk keamanan dan juga warga semua. Saya harus agak sedikit bergeser ke tempat ini. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya jalanan ini sempit dan sebenarnya tidak dianjurkan untuk kendaraan bervolume besar melintasi lintasan ini. Meskipun memang harus ada catatan, perlunya ada palang peringatan agar hal-hal ini tidak kembali terjadi dan dipatuhi oleh warga sekitar stasiun Tulungagung ini. Terima kasih kontributor Kompas TV Andi Mas Budi sudah memberikan informasi terkini dari lokasi Tulungagung, Jawa Timur.